Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas perancangan kontrak. Hari ini kita akan membahas topik penting dari bab 1 sampai bab 6. Yuk, siapkan catatan kalian. Teman-teman, tahukah kalian apa itu kontrak? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sering banget melakukan kontrak loh. Misal sederhananya, saat kita meminjam motor teman dan berjanji akan mengembalikannya esok hari. Hal itu sudah merupakan bentuk dari sebuah kontrak atau perjanjian sederhana. Nah, secara hukum, kontrak diatur dalam KUH Perdata Pasal 1313 yang menyebutkan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Istilah hukum dari kontrak disebut dengan perjanjian, dan tempat aturannya bisa kita temukan dalam KUH Perdata. Kontrak diatur lewat sistem hukum perdata yang bersumber dari undang-undang, kebiasaan, dan asas-asas hukum kontrak. Selanjutnya, unsur-unsur hukum kontrak. Yang pertama, adanya kaidah hukum yaitu aturan atau norma yang menjadi dasar pembuatan kontrak. Yang kedua, adanya subjek hukum yaitu para pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak. Yang ketiga, adanya prestasi yaitu tujuan atau apa yang dijanjikan atau disepakati dalam kontrak. Yang keempat, adanya kata sepakat. Kontrak hanya sah jika kedua belah pihak sepakat secara sukarela, tanpa tekanan, paksaan, atau penipuan. Yang kelima, adanya akibat hukum. Kontrak melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Jika salah satu pihak melanggar isi kontrak, maka ada konsekuensi hukum. Selanjutnya, asas penting dalam hukum kontrak antara lain asas konsensualisme. Kontrak dianggap sah dan mengikat sejak ada kesepakatan antara para pihak tanpa harus dalam bentuk tertulis. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang bebas membuat kontrak dengan siapapun, untuk hal apapun, dan dalam bentuk apapun, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang ketiga, adanya asas iktikat baik. Jadi kontrak harus saling jujur dan adil. Para pihak dalam kontrak harus bersikap jujur, terbuka, dan tidak saling merugikan. Yang keempat, asas kepastian hukum. Kontrak harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Adapun 4 syarat sahnya kontrak menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu yang pertama adanya kesepakatan. Yang kedua, cakap hukum. Yang ketiga, ada objek tertentu. Dan yang keempat, adanya sebab yang halal. Jenis-jenis kontrak. Ada kontrak tertulis dan tidak tertulis. Kemudian ada kontrak timbal balik atau sepihak. Kemudian kontrak perjanjian cuma-cuma dan lain sebagainya. Fungsi kontrak sendiri adalah sebagai alat bukti hukum, menjamin kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban para pihak terkait. Merancang kontrak bukan hanya soal menulis, tapi memahami substansi dan tujuan dari kontrak itu sendiri. Dalam penyusunan, ada beberapa tahap penting. Yang pertama, mengidentifikasi para pihak. Contoh antara perusahaan. Yang pertama, mengidentifikasi para pihak. Yang kedua, penguasaan terhadap materi kontrak. Yang ketiga, penafsiran klausula. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. Kemudian penyusunan struktur kontrak biasanya terdiri dari judul kontrak, pihak-pihak dalam kontrak, premis, klausula, dan penutup yang dibubuhi dalam tanda tangan dan juga materai. Berikut contoh-contoh kontrak dalam praktiknya. Yang pertama, perjanjian kredit bank. Di sini bank memberikan dana, nasabah wajib mengembalikan plus bunga. Yang kedua, leasing kendaraan. Nah, di sini pihak leasing menyewakan kendaraan kepada konsumen dengan hak milik tetap di tangan leasing sampai lunas. Yang ketiga, perjanjian modal ventura. Jadi investor memberikan dana kepada perusahaan startup dengan sistem bagi hasil atau kepemilikan saham. Kemudian, pada perjanjian sewa-menyewa, adanya pihak penyewa dan pihak menyewa. Yang kelima, perjanjian factoring.
yaitu pihak ketiga membeli piutang dari perusahaan untuk mempercepat arus kas. Nah, selanjutnya, apa itu kontrak nominat? Teman-teman, kontrak nominat adalah jenis kontrak yang sudah dikenal dan diatur oleh undang-undang. Contohnya, jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan, hibah, penitipan barang, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Setiap kontrak ini memiliki aturannya sendiri-sendiri. Pembahasan yang terakhir akan membahas tentang pemberian kuasa. Kuasa diberikan agar seseorang bisa bertindak untuk dan atas nama orang lain. Contoh, seseorang kakak memberi kuasa kepada adiknya untuk mengambil visa yang telah jadi di kantor pembuatan visa. Adapun jenis-jenis kuasa dibagi menjadi dua, yakni secara umum dan secara khusus. Kemudian, hal yang diatur dalam pemberian kuasa yakni ada hak substitusi, kemudian kewajiban melapor hasil tindakan, dan cara mengakhiri kuasa dengan dicabut, habis masa, atau salah satu pihak meninggal dunia. Alhamdulillah, kita sudah bahas materi dari bab 1 sampai bab 6. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ujian tengah semester. Good luck!